wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, tidak ada kata yang patah kita ucapkan di pagi menjelang siang hari ini. Selain puja serta puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga hari akhir. Apa kabar para pemirsa Ahsan TV dan pemirsa ANB Channel rahimani rahimakumullah. Senang sekali di kesempatan hari ini kami kembali menemani Anda dalam majelis ilmu, yakni bersama guru kita Ustaz Ami Nur Bais, STPA Hafizahullah Ta'ala, masih membahas seputar kajian muamalah. Dan di kesempatan hari ini, di bulan hari ini, kita akan melanjutkan masih membahas tentang pembahasan tentang waris, dan tema yang akan kita bahas yakni hal-hal yang perlu diselesaikan sebelum pembagian waris. Dan seperti biasa nanti setelah kita akan mendengarkan penjelasan dari Ustadz, kami akan memberikan kesempatan bagi para pemirsa untuk bisa bergabung di segmen soal jawab, dan kami telah menampilkan dua layanan telepon yang bisa Anda manfaatkan. Yang pertama di nomor 0218901603 bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Adapun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat, kami persilakan untuk mengirimkan pertanyaan di nomor 0811907913. Dan alhamdulillah kita telah terhubung dengan Ustadz yang kesempatan hari ini sedang berada di studio ANB Channel. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ya Abdurrahman? Alhamdulillah Ustadz, bikhair, alhamdulillah, insyaallah. Ustadz gimana Ustadz, sehat Ustadz? Alhamdulillah bikhair, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Di sana sudah Gimana? sering hujan? Alhamdulillah Ustadz, sampai hujan Ustadz. Jogja gimana Ustadz? Begitu, Hujan, hampir setiap hari hujan, alhamdulillah. Masya Allah, barakallahu fiik. Semoga hujannya memberikan manfaat Ustadz. Amin. Baik, baik Ustadz, kami persilahkan Pak Ustadz untuk memulai pembahasan di kajian hari ini. Dan mungkin sebagai informasi yang biasanya nanti kita akan selesai pukul 10.30 ya Ustadz, karena mungkin hari ini Ustadz ada jam mengajar juga setelah kajian app ini, jadi kita akan batasi kajian kali ini sampai mungkin jam 10 kurang, seperti itu ya Ustadz? Insyaallah. Nah Ustadz, barakallahu fiik. Kami persilakan kepada Ustadz untuk memulai kajian kesempatan siang hari ini. Falyatafaddal masykura. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan pagi ini, di waktu duha, kita bisa bersama-sama belajar secara online melalui tayangan live yang ditayangkan di Ahsan TV atau di YouTube channel, yaitu di ANB Channel. Dan kita masih melanjutkan pembahasan tentang ilmu waris. Insya Allah yang nanti akan kita singgung adalah berkaitan dengan apa yang perlu diselesaikan sebelum pembagian warisan. Kami ulang, kita akan membahas tentang apa yang perlu diselesaikan sebelum pembagian warisan. Yang perlu dipahami bahwa ketika seorang itu meninggal, harta warisan yang menjadi milik para ahli waris itu jatah terakhir. Kami ulang ya. Jadi ketika seorang itu meninggal, harta yang menjadi warisan yang nanti akan menjadi milik para ahli waris itu adalah jatah terakhir. Yang kami maksud jatah terakhir artinya adalah sebelum membagi waris harus ada penyelesaian untuk beberapa urusan berkaitan dengan masalah harta yang ditinggalkan oleh mayit. Apa saja urutan itu kita akan simak di buku pengantar ilmu waris. Ini merupakan materi yang ke-15
Mungkin bagi Bapak Ibu yang memiliki bukunya bisa dibuka di halaman 177. Urutan yang perlu diselesaikan sebelum membagi warisan. Yang pertama, ada beberapa kewajiban terkait harta yang perlu diselesaikan sebelum membagi waris. Karena tingkat kepentingannya berbeda, maka urutan penyelesaiannya juga berbeda. Imam Ibn Utsaimin rahimahullah menyebutkan ada 5 kewajiban harta ketika seseorang meninggal dunia. Urutan yang pertama adalah biaya perawatan jenazah. Sehingga ketika orang meninggalkan harta, maka biaya seperti kain kafan, pembelian lahan untuk makam, upah pemakaman, termasuk transportasi pemakaman, itu semuanya diambilkan dari harta milik jenazah. Baik, bagian ini didahulukan karena dia merupakan kebutuhan utama mayit. Ibarat kalau kita yang hidup butuh sandang, pangan, papan. Nah, kalau mayit kan tidak butuh makanan, tidak butuh pangan, tapi dia butuh sandang. Maka biaya sandang yaitu kain kafan diambil dari hartanya. Dia butuh papan, dia butuh tempat. Maka pemakaman, lahan pemakaman, berikut kebutuhan di lahan pemakaman itu, misalnya tutup jenazah, bisa terbuat dari batu biasanya ya, atau dari kayu. Kemudian tukang gali. Lalu penanda yang ada di kepala dan kaki ketika seorang itu dimakamkan. Ini semuanya diambilkan dari biaya atau uang pribadi mayit. Sehingga dia tidak disumbang oleh orang lain tapi disediakan oleh uang pribadi mayit. Karena itu biaya semacam ini agar tidak diambilkan dari sumbangan orang lain, namun murni diambilkan dari harta pribadi mayit. Demikian kesimpulan yang disampaikan oleh Imam Al-Albani dalam Ahkamul Janaiz. Dalilnya adalah peristiwa wafatnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Ketika beliau meninggal, beliau hanya memiliki 1 helai kain yang itu digunakan untuk kafannya. Jika ditutupkan di kepalanya, kakinya kelihatan. Jika ditutupkan kakinya, kepalanya kelihatan. Lalu Nabi SAW memerintahkan, "Ghattu biha ra'sah, waj'alu ala rijlaihi al-idkhir." Tutupi kepalanya, sementara untuk kakinya tutupi dengan idkhir, ditutupi dengan rumput. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Masya Allah. Tidak ada di zaman kita semiskin apapun orang yang ketika dia mati, dia tidak punya kain kecuali hanya 1 helai. Dan itu pun kurang. Saat ditutupkan di kepala, kakinya kelihatan, ditutupkan di kaki, kepalanya kelihatan. Itu pun kurang. Sebagaimana dialami oleh sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Padahal di sekitar Mus'ab ketika itu ada beberapa sahabat yang mampu seperti Utsman bin Affan, Sa'ad bin Ubadah, dan beberapa sahabat Ansor yang lainnya yang mereka mampu secara ekonomi. Tapi mereka tidak diminta oleh Nabi SAW, kalian sumbang kain untuk Mus'ab. Tidak. Namun Mus'ab dimakamkan dengan apa yang beliau miliki, tanpa disumbang oleh yang lain. Nabi SAW tidak perintahkan mereka untuk mendonasikan kainnya guna dipakai tambahan kafan untuk Mus'ab radhiyallahu anhu. Dan ini sekaligus dalil bahwa kain kafan yang penting menutup aurat itu sudah sah. Walaupun bisa jadi ada bagian badan yang terbuka, atau bisa jadi hanya 1 lapis. Sehingga misalnya dalam peristiwa-peristiwa tertentu di mana kematian kaum muslimin banyak, seperti kejadian perang, sehingga tetap butuh kain kafan. Nah, dalam situasi seperti itu, terkadang gimana Pak? Ketika dalam situasi seperti itu, maka jika terjadi keterbatasan kain kafan dan seterusnya, mereka boleh dimakamkan dengan kain kafan seadanya. Misalnya cuma 1 helai,
cuman satu lapis, dan seterusnya. Demikianlah yang terjadi pada sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Dan ini juga dalil bahwa kain kafan itu yang sederhana. Artinya yang mewah itu untuk yang hidup, sementara yang biasa, yang sederhana itu untuk yang mati. Karena nanti juga akan rusak. Sehingga nggak perlu dengan pakaian mewah, tidak perlu dengan kain yang mewah, kain yang mahal. Buat apa? Sampai ada salah satu putranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah menyampaikan kepada Abu Bakar, "Ya bapakku, wahai bapakku, aku membelikan untuk Anda kain yang bagus, nanti bisa dipakai untuk kafan." Lalu Abu Bakar mengatakan, "Kalau yang bagus untuk yang hidup saja, yang mati sederhana saja. Karena buat apa kain yang terlalu bagus? Itu pun nanti juga akan dirusak." Karena itu jangan sampai ada pemborosan berkaitan dengan masalah pengurusan jenazah. Hal yang tidak kita sukai adalah ketika orang memakamkan jenazah menggunakan peti. Dan para ulama melarang memakamkan jenazah dengan menggunakan tabut, dengan menggunakan peti. Sampai di pemakaman petinya dirusak. Petinya dicacah-cacah terus dimasukkan ke dalam liang lahat, ke dalam liang bersamaan dengan jenazah. Ya. Sampai kain-kainnya juga dimasukkan di situ. Ya, pertama, kalau dari sisi masalah lingkungan, ini jadinya pencemaran. Yang kedua, buat apa seperti itu? Sampai saya sempat tanya, ini berapa harga peti kayak gini? Minimal 1 juta. Hanya berfungsi mengantarkan dari rumah ke kuburan, yang jaraknya mungkin gak sampai 500 meter. Terus setelah itu dirusak. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Ini sikap berlebihan sehingga duit dibuang-buang. Padahal bisa jadi mereka utangnya belum lunas. Anaknya ada yang utangnya belum lunas. Artinya masih dalam posisi orang yang sangat butuh. Nah, situasi seperti itulah yang seharusnya menjadi pertimbangan kita untuk berpikir bahwa pemakaman itu buatlah yang sederhana. Kita tidak lebih mulia dibandingkan Mus'ab bin Umair. Tapi ketika beliau dimakamkan, beliau sangat sederhana. Demikianlah kesederhanaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabat. Ada satu kisah ini ya. Semoga menggugah kita semuanya. Ini adalah perkataan yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dari Ibrahim. Ibrahim ini anaknya Abdurrahman bin Auf. Bahwa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu utiya bi ta'amin, pernah satu ketika dihidangkan makanan, wa kana shaiman, dan beliau sedang puasa. Jadi persiapan untuk berbuka, dihidangkanlah makanan yang istimewa untuk Abdurrahman bin Auf. Faqala, ketika beliau hendak makan, Abdurrahman kemudian teringat Mus'ab bin Umair. Faqala, lalu beliau mengatakan, qutila Mus'abun wa huwa khairum minni. Mus'ab bin Umair terbunuh, padahal beliau lebih baik daripada aku. Kufina fi burdatin, ketika beliau dikasih kafan dengan menggunakan kain burda. In ghuttiya ra'suhu badat rijlah, ketika ditutupi kepala kakinya kelihatan. Wa in ghuttiya rijlahu bada ra'su, kalau kakinya ditutupi, kepalanya kelihatan. Masya Allah. Dan kata Abdurrahman bin Auf, beliau lebih baik daripada aku. Pernah mengalami kondisi semacam ini. Kemudian Abdurrahman mengatakan, "Tsumma busita lana minad dunya ma busita." Kemudian dunia sekarang dibentangkan untuk kita sebagaimana yang sekarang kita saksikan. Harta berlimpah, daerah-daerah kafir sudah berhasil ditaklukkan, sehingga kaum muslimin mendapatkan ghanimah dalam jumlah yang besar. Dibentangkanlah dunia untuk kita sebagaimana sekarang. Lalu kata beliau, waqad khashina, dan aku khawatir, antakuna hasanatuna ujjilat lana, jangan-jangan amal baik kita telah disegerakan balasannya oleh Allah di dunia ini, sehingga nanti kita nggak dapat jatah di akhirat. Itu yang ditakutkan oleh Abdurrahman bin Auf. Tsumma ja'ala yabki hatta tarakat ta'am. Kemudian beliau menangis sampai kemudian beliau tinggalkan makanan itu. Masya Allah.
Beliau menangis, kemudian beliau tinggalkan makanan itu. Nah, dan ini menunjukkan bagaimana waraknya para sahabat dan bagaimana uh, kekuatan batin para sahabat. Sehingga mereka ketika teringat saudaranya masa silam yang meninggal dalam posisi Islam belum menang. Islam belum menang dalam arti masih banyak daerah-daerah yang belum ditaklukkan, Islam masih banyak ditindas oleh orang musyrik. Tapi mereka ada yang sudah meninggal dunia dalam peristiwa-peristiwa itu, dan itu yang membuat para sahabat menjadi merasa malu di hadapan senior-senior yang telah mendahului mereka. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini yang pertama, bahwa sebelum membagi waris, harta mayit harus dipotong untuk biaya penanganan jenazah. Yang kedua, kewajiban yang dimiliki kaitan dengan objek warisan. Jadi tunaikan yang kedua sebelum bagi waris adalah tunaikan kewajiban yang dimiliki yang berkaitan dengan objek warisan. Kewajiban yang ada kaitannya dengan objek warisan itu apa? Barang gadai. Contohnya adalah barang gadai. Barang gadai ini memiliki kaitan dengan objek warisan karena barangnya ini warisan, tapi dia tertahan di tempat orang lain. Utang ini didahulukan agar objek gadai bisa segera dibebaskan karena nantinya akan menjadi objek warisan, ya. Sehingga misalnya orang tua pernah utang sapi atau utang apa lagi, maka agar bisa segera dibebaskan karena akan menjadi objek warisan. Atau utang kemudian jaminannya A, bebaskan utang itu agar segera bisa ditarik. Insya Allah cukup paham ya, cukup mudah dipahami. Selanjutnya, yang ketiga, kewajiban yang ketiga yang perlu diselesaikan sebelum bagi waris adalah kewajiban yang tidak memiliki kaitan dengan objek warisan. Kewajiban yang tidak memiliki kaitan dengan objek warisan. Misalnya utang tanpa agunan atau utang karena kewajiban agama seperti utang zakat, kemudian bayar fidyah karena meninggalkan puasa, atau kafaroh yang belum terbayarkan, termasuk mohon maaf ya bagi para jamaah haji Indonesia yang mungkin Anda melakukan pelanggaran di tanah suci saat haji, wajib bayar dam. Kalau nggak bayar dam gimana Pak? Ya masih utang, harus bayar dam. Kemana saya harus bayar dam? Anda sembelih, atau nggak mungkin nyembelih di Mekah ya, Anda kirim uang, kemudian nanti dibelikan seekor kambing, lalu disembelih di Mekah. Dan bisa dipakai untuk makanan-makanan yang ada di masyarakat kota Mekah. Mana yang didahulukan? Jika ada benturan antara utang sesama manusia dengan utang yang merupakan kewajiban agama, mana yang harus didahulukan? Jawabannya, didahulukan utang sama manusia dibandingkan utang agama. Dahulukan utang sama manusia dibandingkan utang agama. Bukan karena mendahulukan hak makhluk daripada hak Khalik, namun hak agama lebih ada kelonggaran. Hak agama lebih ada kelonggaran jika tidak mampu dibayarkan. Dan kita bisa lihat ya, dalam hak agama, misalnya si A punya kewajiban bayar zakat. Misalnya bayar zakat 5 juta, tapi si A punya utang 10 juta. Lalu dia bayarkan uangnya 10 juta, sampai kemudian habis. Terus zakatnya gimana? Belum dibayarkan. Ya sudah, gugur kalau kemudian dia sudah nggak punya lagi uang. Atau menjadi utang dia berikutnya. Sehingga nanti kalau dia sudah punya uang, silakan dibayarkan zakatnya. Terdapat kaidah mengatakan, hakul khaliq yubna ala samaha, wa hakul makhluki yubna ala masyaha. Hak khalik yaitu hak Allah dibangun di atas prinsip toleran. Dalam urusan harta, Allah nggak butuh harta para hambanya. Wa hakul makhluk, sementara hak makhluk dibangun di atas prinsip al-masyahah, prinsip pelit. Kalau ngasih dikit, nggak royal, itu pun penuh dengan pertimbangan. Saya kenapa harus ngasih dia?
penuh dengan bahan pertimbangan. Wallahu alam. Baik, selanjutnya bagaimana kalau utang orang tua ke anak? Jika orang tua utang ke anak, apakah orang tua juga wajib melunasi utangnya kepada anaknya? Apakah orang tua juga wajib melunasi utangnya kepada anaknya? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Pendapat pertama mengatakan orang tua tidak wajib melunasi utang ke anaknya. Ini merupakan pendapat mazhab Hambali karena alasan mereka adalah orang tua memiliki hak terhadap harta anaknya. Saya ulang ya, dalam mazhab Hambali, kalau ada orang tua yang punya utang terhadap anak, maka anak tidak boleh nuntut, tidak boleh menagih. Pendapat yang kedua, orang tua tetap wajib melunasi utangnya ke anaknya. Ini merupakan pendapat jumhur ulama meliputi Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah. Ibnu Qudamah mengatakan, walaysa lil waladi mutalabatu abihi bidainin alaihi. Anak tidak boleh menagih utang ayahnya. Wa qala Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i. Sementara Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i mengatakan, lahu dzalik, dia punya hak untuk itu. Ya, dia punya hak untuk itu. Li'annahu dainun thabitun. Karena itu merupakan utang yang legal, yang sah. Legal secara negara. Fajazat al-mutalabatu bihi ka ghairihi. Maka boleh anak itu dihukumi utang yang sah sehingga boleh ditagih sebagaimana utang pada yang lain. Wallahu alam. Baik. Maka dari sini kita lihat bahwa menurut Ibnu Qudamah, apabila orang itu punya utang, maka termasuk orang tua kepada anak, maka wajib dilunasi. Yang keempat, menunaikan wasiat. Jika usai bayar utang masih ada harta sisa, maka sisa harta yang digunakan untuk menunaikan wasiat. Jadi pertama tadi kan perawatan jenazah. Yang kedua, utang yang ada gadainya untuk bebasin gadai. Yang ketiga, utang secara umum, baik utang agama maupun utang sama manusia. Yang keempat, menunaikan wasiat. Baik. Jika masih ada sisa harta setelah semua utang dibayar, maka sisa harta digunakan untuk menunaikan wasiat. Kalau masih ada. Kalau nggak ada ya tidak. Wasiat ditunaikan sesudah utang berdasarkan perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ad-daina qabla al-wasiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan bahwa utang itu sebelum wasiat. Utang sebelum wasiat. Hadis riwayat Ahmad, Ad-Daruqutni, dan yang lainnya. Meskipun hadis ini statusnya dhaif, namun para ulama sepakat bahwa utang didahulukan sebelum wasiat. Karena utang itu wajib, sementara wasiat itu amal tabarruk, amal sosial yang tujuannya hanya dianjurkan. Dan wasiat maksimal sepertiga dari total harta. Jika lebih dari sepertiga, maka kembali kepada kerelaan ahli waris. Aturan tentang wasiat telah dibahas sebelumnya di buku fikih wasiat, di bagian awal ya, dari buku pengantar ilmu waris. Baik, semoga bisa dipahami. Saya ulang ya, ada 5 hal atau 4 hal yang perlu diselesaikan sebelum bagi waris. Pertama apa tadi? Biaya jenazah. Yang kedua, utang bergadai. Yang ketiga, utang tanpa gadai. Yang keempat, wasiat. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian yang terakhir, kita mau masuk yang terakhir, yaitu membagi warisan. Baik, namun kita kembalikan dulu ke moderator sebelum kita bahas sesi bagian ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Nah, Ustaz, jazakumullah khairan atas penjelasan yang tadi telah disampaikan di poin pertama, yakni di antara urutan-urutan yang perlu dibagikan ya sebelum ahli waris menyampaikan atau membagikan harta waris. Semoga nanti informasi ini sedikit memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian ya. Ketika ahli waris ya membagikan harta, maka poin-poin ini ya yang harus diperhatikan bagi kita semua. Insya Allah kita akan jeda dulu ya, setelah beberapa menit ke depan. Setelah itu kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Dan kami ingatkan lagi bagi para pemirsa Aksan TV maupun pemirsa ANB Channel yang ingin bertanya, nanti kami akan persilahkan di nomor 2 layanan yang bisa Anda manfaatkan. Pertama di nomor 021 8901 603. Adapun bagi yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat, kami persilahkan untuk mengirimkan pertanyaan di nomor 0811 900 7913. Baik, kita akan jeda dulu mungkin beberapa menit ke depan. Betul, setelah itu kita akan kembali setelah pariwara berikut insyaallah taala. Ustadz Mumu. Ya, ya. Lanjut materi atau kita tanya jawab, Ustaz? Lanjut materi, satu materi Lanjut lagi. materi. Baik. Ya. Gitu. Baik, kita tambahkan satu materi, kemudian nanti saya akan Nah, memberikan. Ustaz. Nah, sudah? Nah, Ustaz, fadal. Kita tambahkan satu materi, kemudian nanti saya coba kasih studi kasus ya, yang nanti Bapak Ibu bisa latihan untuk ngitung seperti apa jatah dari masing-masing yang tadi kita sebutkan ya, mulai dari biaya perawatan, kemudian utang bergadai, utang tanpa gadai, lalu wasiat. Baik, yang kelima adalah membagi waris. Jadi membagi waris tadi sudah saya sebutkan di depan, dia jatah terakhir. Setelah diselesaikan jatah-jatah sebelumnya, bagi waris itu jatah terakhir. Warisan dibagi setelah menyelesaikan semua kewajiban di atas. Yaitu apa tadi? Pengurusan jenazah, biaya penanganan jenazah, utang bergadai, utang tanpa gadai, dan wasiat. Allah mengajarkan hal ini dalam Al-Quran. Karena setelah Allah menjelaskan tentang pembagian waris bagi masing-masing ahli waris, Allah menegaskan, mim ba'di wasiyatin yusi biha audainin. Sesudah dipenuhi wasiat yang dia buat atau sesudah dibayar utangnya. Dan urutannya di sini kan wasiat baru utang. Tapi kata Ali bin Abi Thalib, qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-daina qabla al-wasiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan utang dulu diselesaikan sebelum wasiat. Teks dalam Al-Qur'an
wasiat dulu baru utang, tapi kata Ali bin Abi Thalib, Nabi SAW memutuskan utang dulu baru wasiat. Selanjutnya, ini ada contoh kasus yang nanti bisa dihitung seperti apa nilainya masing-masing. Kasus yang pertama, ada dua orang wanita kembar, Dina dan Dini, mendapatkan warisan dari ayahnya senilai 90 juta. Dina sudah menikah namun belum memiliki anak. Ketika sakit, Dina berwasiat agar warisan dari ayahnya disedekahkan untuk pesantren Al-Furqan. Berapa nilai wasiatnya? Berapa nilai wasiatnya? Kita dapat jawaban dari mana ini? Sulit kalau lewat komen di YouTube ya. Kalau Anda mau berlatih untuk jawab, silahkan berikan komen di YouTube. Cukup bisa dipahami ya. Jadi 9 juta ini milik berdua, Dina dan Dini. Lalu dia sakit. Saat dia sakit, dia berwasiat agar warisan dari ayahnya disedekahkan untuk pesantren. Berapa nilai wasiatnya? Ada yang menjawab? Sekarang coba kita jawab ya. Harta yang ditinggalkan Dina dari warisan ayahnya adalah setengahnya dari warisan ayahnya, yaitu 45 juta. Lupa, kalau anak perempuan berdua kan dapat 2/3, bukan mendapatkan keseluruhan. Kita tidak diceritakan ahli waris yang lain. Yang jelas pokoknya Dina sama Dini punya warisan dari orang tuanya, total keduanya 90 juta. Dah? Berarti jatahnya masing-masing 45. Masing-masing punya jatah 45 juta. Dina mewasiatkan seluruh hartanya dari warisan ayahnya untuk disedekahkan. Sementara wasiat ini melebihi dari 1/3 dari total harta, karena seluruhnya. Jika ahli warisnya rela, maka nilai wasiat yang dikeluarkan sebesar 45 juta. Namun jika ahli warisnya tidak rela, berapa wasiat yang boleh dikeluarkan? Maksimal 1/3 dari 45 juta, yaitu 15 juta. Sehingga berapa nilai wasiat yang boleh dikeluarkan oleh Dina? Jawabannya 15 juta. Nah, terus sisanya kemana yang 30? Yang 30 nanti diserahkan ke ahli waris. Ahli warisnya siapa? Coba di situ ahli warisnya siapa itu? Di sini ada Dina dan Dini. Ini bersaudara ya. Ini sudah menikah. Berarti ahli warisnya siapa? Ahli warisnya adalah suami dan saudarinya. Dia punya suami dan dia punya saudari. Maka ahli waris suami, dalam hal ini suami karena tidak punya anak dapat setengah. Suami karena mayit tidak punya anak dapat setengah. Kemudian Dini sebagai saudari kandung sendirian, saudara kandung satu, juga dapat setengah. Sudah? Maka wasiat 15 juta, kemudian sisa 30 juta, ini jadi warisan. Ketika sudah jadi warisan, maka Dina yang merupakan saudari perempuan, saudari satu, dapat 15, setengahnya, ini tadi ya, dapat setengahnya. Kemudian suami juga mendapatkan 15, setengahnya. Baik, insya Allah cukup jelas ya. Wasiat 15,
jatah saudarinya 15, jatah suami 15. Baik. Selanjutnya, contoh yang lain. Si A meninggal. Total harta peninggalannya diprediksi sekitar 200 juta. Ya sudah dikunci di angka 200 juta. Si A punya utang rumah sakit senilai 60 juta. Dan pernah meninggalkan puasa karena sakit selama 4 tahun. Si A dimakamkan di Jakarta dengan biaya lahan dan prosesi pemakaman kurang lebih 5 juta. Ya mungkin mahal ya. Mahal atau murah ini? Murah ya, 5 juta di Jakarta. Jika si A pernah berwasiat agar 50 juta diserahkan ke musola depan rumahnya, berapa nilai wasiatnya? Dengan asumsi untuk nilai fidyah adalah 25.000 per hari. Nah, maka jawabannya, untuk menyelesaikan masalah di atas, buat urutan kewajiban si A sebelum bagi waris. Pertama, kebutuhan perawatan jenazah. Tadi sudah disebutkan biaya pemakaman 5 juta. Oke. Pak, kafan dan seterusnya gimana? Nggak kelihatan di sini, nggak diceritakan. Ya sudah, nggak usah dihitung ya. Yang kedua, utang bergadai, nggak ada. Yang ketiga, utang tanpa agunan, ada itu. Pertama, utang dengan orang lain, rumah sakit 60 juta. Terus utang fidyah, dia tidak puasa selama 4 tahun. Dia tidak puasa selama 4 tahun. Yang mana? Tidak puasa selama 4 tahun, berarti kurang lebih 3 kali Ramadan. 4 kali Ramadan atau 3 kali, Pak? Bisa 3 kali, bisa 4 kali. Anggaplah misalnya 3 kali Ramadan. Dengan asumsi setiap hari atau setiap tahun 30 hari yang dia tinggalkan, berarti 4 kali berarti di sini jangan 3 kali tapi 4 kali ya. 4 kali 30 kali 25. Berapa itu? 4 kali 30 kali 25. 3 juta. Ini berarti 120 kalikan 25.000 per hari. Sama dengan 3 juta. Udah? Selanjutnya, wasiatnya sebesar 50 juta. Wasiatnya sebesar 50 juta. Karena di sini tadi dinyatakan si A pernah berwasiat agar diberikan 50 juta ke musola depan rumahnya. Baik. Boleh nggak dia menunaikan 50 juta ini? Kita lihat. Total kewajiban biaya pemakaman plus utang sama dengan 5 juta plus 60 juta plus 3 juta. Sama dengan 68 juta. Sisa harta setelah dikurangi utang dan kewajiban pemakaman adalah 132 juta. Jadi seluruh biaya-biaya utang tadi digunakan untuk mengurangi sisa harta. Tersisa 132 juta. Sudah? Nah, di angka inilah kita akan ngitung wasiat. Di angka sisa setelah dikurangi utang. Nilai wasiat 50 juta tadi yang dinyatakan oleh si A. Coba 50 dari 132 juta. Maka wasiat ini akan melebihi sepertiga. Melebihi dari sepertiga. Dia ngomong tolong 50 juta kasihkan ke musola. Tapi setelah dihitung ternyata di bawah melebihi dari sepertiga. Sehingga menggantung kepada kerelaan ahli waris. Jika ahli waris setuju maka dilanjutkan. Jika tidak setuju tetap ditunaikan sepertiga maksimal dari sisa harta. Berapa? Kalau asumsi ahli waris tidak setuju maka nilai wasiat yang boleh ditunaikan adalah sepertiga dari sisa harta setelah dipotong utang-utang tadi sama dengan 44 juta. Sehingga nilai warisannya adalah 132 juta dikurangi 44 juta, 88 juta.
Wallahu alam. Semoga bisa dipahami ya. Jadi ngitung wasiatnya gimana Pak? Setelah dipotong semua utang-utang tadi, baru sepertiga dari sisa itulah nilai wasiat yang boleh. Wallahu alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah menyelesaikan tentang satu poin berkaitan dengan apa yang harus didahulukan ketika seseorang itu meninggal. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, Ustaz, syukur jazakumullah khairan atas tambahan dari contoh-contoh yang tadi telah disampaikan dari materi kita. Semoga ini menambah penguat ya dari apa yang tadi telah Ustaz sampaikan. Dan tiba saatnya kami berikan kesempatan bagi teman-teman untuk bisa bergabung dalam sesi soal jawab, dan kami kembali mengingatkan bagi yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan untuk bertanya melalui layanan di nomor 021 8901603. Adapun bagi yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat, kami persilakan untuk mengirimkan pertanyaan di nomor 0811900913. Baik, kita akan bacakan dulu beberapa pertanyaan melalui layanan pesan singkat yang sudah masuk, yang kita akan bacakan satu persatu sambil nanti menunggu penelpon yang masuk. Yang pertama dari Saudara Hayat di Jogja. Beliau bertanya dua pertanyaan. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, saat ibu kami meninggal, biaya pengurusan jenazah dan lain-lain diambil dari harta anak-anaknya. Kemudian ada dana sumbangan harta anak-anaknya yang digunakan untuk mengurus jenazah ditukar dengan uang sumbangan tersebut. Apakah hal tersebut diperbolehkan, Ustaz? Itu pertanyaan yang pertama dulu, Ustaz. Fadhol, Ustaz. Baik. Pada prinsipnya berkaitan dengan penggunaan harta untuk biaya pemakaman, yang lebih sesuai sunnah adalah harta pribadi mayit. Jadi harta yang boleh tinggalkan, kalau beliau punya tabungan atau uang tunai, maka itu yang dipakai. Meskipun tidak dilarang ketika disumbang yang lain. Sehingga boleh nggak Pak pakai uang takziah? Boleh. Boleh nggak Pak harta anak-anaknya iuran dulu? Boleh. Nah ketika anaknya ikut iuran, misalnya Bapak butuh biaya sekian untuk biaya perawatan jenazah plus pemakaman. Jadi mulai dari keluar dari rumah sakit, kemudian memandikan di rumah sakit, sampai mengkafani, biayanya berapa? Kurang lebih 3 juta. Terus lahan, urusan lahan 5 juta. Kemudian apalagi? Transportasi 1 juta. Dah total itu dari mulai 5, 3 dan seterusnya itu tadi, totalnya anggaplah 10 juta. Terus anaknya bantingan. Ayo kita iuran. Saat anaknya iuran untuk memenuhi kebutuhan 10 juta tadi, maka yang perlu ditanyakan adalah, Anda saat ikut iuran itu tujuannya apa? Tujuannya hibah atau utang? Kalau mereka mengatakan tujuan kami memberi utang, maka sebelum dibagi waris, harta itu diserahkan kepada masing-masing yang tadi berkontribusi terkait biaya pemakaman Bapak. Sehingga utangnya diselesaikan dulu walaupun dengan sesama anak. Wallahu alam. Nah, Ustaz, syukran jazakumullah khairan. Dan pertanyaan kedua, Ustaz, masih dari Pak Hayat di Jogja. Beliau pertanyaan kedua. Kemudian ibu kami meninggalkan beberapa perhiasan emas, Ustaz. Kemarin sempat dijual dan disimpan uangnya. Kemudian ada yang beranggapan dari anak-anaknya yang perempuan bahwa hasil dari uang dari jual emas itu adalah bagian dari anak-anak perempuan, Ustaz. Mohon penjelasan bagaimana hal tersebut, Ustaz. Apakah dibenarkan? Syukran jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Terkadang ada orang yang punya pemahaman seperti itu. Pokoknya perhiasan ya itu penggunaannya untuk anak perempuan. Anak laki-laki nggak dapat. Baik kalau begitu mobil anak laki-laki, anak perempuan nggak dapat. Oh nggak bisa kayak gitu. Loh kok bisa? Kalau emas mereka membatasi. Ketika kendaraan, mobil misalnya, mereka tidak mau dibatasi. Jadinya kan tidak adil. Maka memang perhiasan itu identik dengan wanita. Tapi ketika pemiliknya sudah meninggal, maka harta itu menjadi milik bersama. Sehingga baik anak laki maupun perempuan semuanya dapat. Porsinya gimana Pak? 2:1.
Wallahu alam. Jazakumullah khairan atas jawaban dari Pak Hayat di Jogja. Mudah-mudahan bisa dipahami dari dua pertanyaan tersebut. Baik, kita bacakan pertanyaan kembali dari Pak Dani Ismoyo. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah boleh saya menerima hibah berupa rumah dari ibu, sedangkan saudara-saudara lainnya tidak mendapatkan hak rumah tersebut dan semuanya ridho jika rumah itu untuk saya saja. Mohon nasihat dari Ustadz. Syukron jazakumullahu khairan. Saudara Anda ridho ya. Kalau saudara Anda ridho dan Anda yakin kakak, adik semuanya ridho ketika ibu memberikan rumah kepada Anda dan mereka tidak protes walaupun ibu sudah meninggal, tetap mereka ridho. Insya Allah tidak masalah untuk Anda menerima pemberian itu tanpa membagi kepada anak-anak yang lain atau saudara Anda yang lain. Wallahu alam. Nah, Ustaz, syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya. Kami persilakan kembali bagi para pemirsa Asan TV maupun pemirsa ANB Channel yang ingin bertanya secara langsung terkait pembahasan kita di kesempatan siang hari ini. Kami persilakan untuk bertanya di nomor 0218901603. Baik, kita bacakan kembali pertanyaan dari pemirsa dari Sidoarjo. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah dibenarkan jika objek rumah yang akan dibagi warisan tersebut sertifikatnya masih tergadai, Ustaz? Tapi anak tertua sudah membuat perjanjian pembagian rumah yang jadi hak waris dengan luasan yang ditentukan masing-masing tanpa mengambil sertifikat yang tergadai dahulu. Mohon penjelasan dari Ustaz tentang hal tersebut. Syukran jazakumullahu khairan. Jika yang menjadi masalah adalah posisi sertifikat yang tergadai, maka yang ini tidak mempengaruhi keabsahan hukum memiliki objek warisan itu. Artinya rumah itu adalah milik bersama seluruh anak dan keturunan dari si mayit, dan masalah teknis pembagiannya Islam sudah mengajarkan laki-laki 2, perempuan 1. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah mewasiatkan kepada kalian untuk anak kalian, bagi anak laki-laki mendapatkan jatah 2 kali lipat dibandingkan anak perempuan. Baik. Sehingga dalam posisi ini anak laki-laki dapat jatah lebih banyak. Karena itu insya Allah tidak masalah jika tetap bertahan tanah itu tidak dijual misalnya, kemudian dibagi dengan cara yang mubah kepada, nanti dihadapkan pada notaris ya. Saya maunya seperti ini, nanti notaris yang akan ngurus. Insya Allah bisa. Cuman tidak akan berhasil kalau nggak ada lampiran akta yang asli yang sudah digadaikan tadi. Maka seharusnya anak-anak berjuang gimana caranya biar kalau itu berasal dari utang orang tuanya, gimana caranya utang orang tuanya lunas dulu agar akta tanah tadi bisa diambil. Sehingga dengan demikian jangan mikir warisan dulu tapi mikir pembebasan utang orang tua. Allahu a'lam. Baik Ustaz, syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya. Semoga bisa dipahami oleh penanya dan kita akan beri kesempatan dulu di pagi hari ini bagi pemirsa yang bertanya melalui layanan telepon. Kami persilakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Saya dengan Ibu Siska dari Cilengsi, Pak. Oh baik, Bu Siska di Cilengsi. Silakan Bu Siska. Saya mau tanya dengan Pak Ustadz Hami, betul ya Pak ya? Ini Iya. saya ngulang. Silakan Ibu. Terima kasih. Saya mau menanyakan tentang 2 hal. Yang satu, kalau ahli waris anak laki-laki tunggal, apakah sama dengan anak perempuan tunggal, yaitu setengah? Yang kedua, Ya, silakan. Bila seorang istri, suaminya meninggal, dia tidak ada anak, kemudian saudara dari suami itu ada 12 orang, kemudian terjadi kurang bayar dalam pembagian warisan, tapi salah satu saudara suami sebagai juru bicaranya mengatakan bahwa kekurang bayar dari
pembagian dari istri itu nanti akan diikhlaskan dan dihadiahkan kepada istri si mayit. Apakah si istri perlu meminta persetujuan satu-satu dari 12 saudaranya iparnya itu, atau Kurang bayar itu maksudnya gimana? kurang bayar tuh maksudnya misalnya pembagian warisannya itu loh Pak. Oh, Harusnya si istri kan seperempat ya. Nah dari seperempat itu kalau dinominalkan misalnya dia tuh 650, tapi yang pas penjualan properti lainnya dia baru bisa mengembalikan atau membayarnya 500 juta gitu loh Pak. Kan ada kurang bayar jadinya. Kalau saudara ipar lain yang 12 itu melalui juru bicaranya katanya ridho diikhlaskan, apakah si istri ini tetap perlu minta pernyataan satu-satu dari 12 saudara iparnya itu atau bagaimana gitu Baik. supaya Paham, dari Insya Allah. istri apakah menerima kayak gitu itu di dalam mata agama bagaimana gitu Pak? Menerima gimana, Bu? Menerima hadiah tadi bahwa ya udah diikhlaskan ya 150 juta kan kurangnya, jadi udahlah anggap hadiah gitu aja tuh gimana gitu. Yang ngasih hadiah itu siapa? Saudara. Bersaudara yang 12 orang itu ya, Bu ya? Iya, 12 orang itu. Tapi diwakili oleh salah satu dari mereka aja, Pak. Karena kan 12 tuh banyak banget ya. Kalau ngobrol sama 12 kan banyak. Jadi dia hanya diwakili salah satu dari mereka aja. Berarti ada perantara ya, Bu, di sini ya, yang diutus ya? Iya. Nah, Baik. perantara ini juga salah satu dari mereka bilang nggak apa-apa. Nah, apakah si istri tetap minta persetujuan satu-satu apa menerima yang disampaikan juru bicara ini aja apa gimana Pak untuk mendapat ridhonya manusia gitu. Baik, Ustadz bisa dipahami Ustadz ya? Baik, insya Allah. Baik, syukuran. Silakan Ibu disimak jawaban dari Ustadz. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Baik. Kasusnya A dan B menikah, tidak punya anak, lalu A meninggal, sehingga yang ada adalah ahli waris seorang istri, dan tadi A memiliki saudara sebanyak 12 orang. Bagaimana penyelesaiannya? B sebagai istri mendapatkan 1/5. Sudah? Selanjutnya sisanya 1/4 kok. Mendapatkan 1/4 karena tidak punya anak. Lalu sisanya 3/4 diberikan kepada saudara-saudaranya A. Jika ada laki dan perempuan berarti 2/1. Nah, jika diasumsikan bahwa 1/4 ini dari nilai rumah itu sama dengan 1/4 dari nilai rumah itu sama dengan 650 juta misalnya. Tapi baru dikasih berapa? 500 juta kurang 150. Maka dalam hal ini yang perlu ditanyakan adalah uang hasil penjualan tanah itu di mana? Apakah dikuasai oleh 12 saudaranya tadi atau bagaimana? Jika memang dikuasai, ya berarti Anda berhak untuk nuntut. Saya minta, ini kurang jatah saya. Itu kalau real laku 650. Kalau real sekian ya. Jadi 1/4 itu dari nilai real warisan. Kalau kemudian memang betul-betul kurang, Pak, ya, seharusnya dapat 650, tapi baru dikasih 500. Nah, ketika seharusnya 650 tapi baru dikasih 500, terus kurang 150. Maka kurang 150 ini tidak harus izin ke 12 saudara yang tadi, karena itu kan hak dia, hak istri. Ini hak istri. Karena hak istri, maka tidak perlu izin. Wallahu a'lam. Cukup insyaallah. Nah, Ustaz, ada pertanyaan yang pertama Ustaz yang belum dijawab. Jika ahli waris hanya memiliki satu anak, apakah sama Ustaz porsinya? Satu anak tunggal laki-laki dan satu anak tunggal perempuan Ustaz? Jika ahli waris
adalah satu anak laki-laki, maka dia mengambil semua sisa. Misalnya si A meninggal, lalu B sebagai istrinya punya anak satu, seorang L laki-laki. Maka istri dapat 1/8, sisanya 7/8 kena anak semuanya. Jadi dia satu utuh, sisanya setelah dipotong jatah ahli waris yang lain. Kalau satu anak perempuan, maka dia dapat setengah. Sehingga ibu dapat sekian, ini dapat sekian, terus nanti anak perempuan tunggal dapat setengah. Begini, insya Allah cukup jelas ya. Baik, selanjutnya. Baik. Kami persilakan, ada menelpon kembali masih Bu Siska. Ya, baik. Oh, yang tadi Ustaz, masih ada mungkin yang perlu dipertegas lagi. Silakan Bu Siska. Ya, baik Pak. Jadi gini Pak Ustadz, penguasaan dana itu ada di istri Pak Ustadz. Penguasaan dana ada di istri. Jadi saat rumah laku 650 plus lebihnya ada di istri. Bukan Pak, jadi gini, pembagian warisan itu taruh kata setelah dibagi ke istri 1/4 itu 500 juta ya Pak ya. Nah, padahal dari keseluruhan di luar dari jual rumah tadi, istri itu dapat 650. Jadi dengan hasil jual 500, sebetulnya istri yang kurang bayar ke Ke 12 ipar-iparnya. Oh gitu. Jadi berbalik Ustaz. Ya. Nah, apakah kurang bayarnya si istri ke ipar-iparnya itu menurut juru bicaranya nanti akan dihadiahkan dan segala macam, nggak usah dipikir dan ini. Nah, apakah istri tetap menerima aja atau tetap minta ridhonya dari masing-masing orang itu gitu loh Pak Ustadz. Istri menerima, istri kan memberi harusnya. Iya, istri kan memberi, sudah diberikan, tapi kan tetap masih ada kurang hitungannya ya Pak Ustadz. Karena istrinya kan membeli rumah itu. Jadi rumah yang ditinggalkan dibeli istri begitu? Di rumah yang diwariskan dijual Pak Ustadz. Dijual? Laku berapa? Ya, terjualnya itu 2M. Nah, 1/4-nya kan 500 ya Pak Ustadz. Oh, iya, siap. Nah, sedangkan kalau bicara tentang pembagian waris yang liquid itu harusnya istri masih harus membayar lagi 150, tapi karena keterbatasannya dia tidak bisa gitu Pak Ustadz, sehingga saudara-saudaranya menyampaikan nggak usah dipikir. Tapi saudara-saudaranya melalui juru bicara ya Pak Ustadz, tidak spesifik satu-satu gitu loh. Nah, bagi si istri ini baiknya bersikap gimana gitu loh, apakah menanyakan satu-satu, kami benar diikhlaskan 150-nya tidak usah saya bayar, bagaimana gitu loh. Artinya mungkin dari nominal nilai waris yang untuk jatah 12 orang tersebut masih terdapat kekurangan 150 juta gitu ya Bu ya? Iya. Nah, mungkin jadi pertanyaannya adalah apakah si istri Ustaz selaku pengelola keuangan warisan Bu ya, kurang lebih, apakah butuh atau memerlukan keikhlasan untuk mengkonfirmasi 12 orang ahli waris lainnya? Karena yang dia dengar itu dari juru bicaranya Ustaz, bahwa 12 orang itu meridhokan untuk kekurangannya tidak perlu dibayar. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu Ustaz. Jadi yang kurang itu bukan ahli waris 12 itu membayar ke si ibu, tapi si ibu yang kekurangan membayar ke 12 ahli waris tersebut Ustaz. Nah, jadi dari hasil jual rumahnya itu Pak, ternyata kalau dibagi 4 500, wah mas kurang 150 lagi gitu. Mau dapat dari mana gitu loh Pak Ustadz. Yang terus akhirnya mereka bilang udah nggak usah dipikir, dihadiahkan aja. Tapi ini diwakili oleh salah satu dari 12 itu gitu Pak. Baik. Bagaimana Pak Ustadz? Baik. Dan kemudian poin keduanya, kalau istri yang minta diikhlaskan gitu tuh dosa apa enggak ya Pak Ustadz? Baik. Terima kasih ya Pak Ustadz. Terima kasih Bu Siska. Ya, silakan Ustadz. Nah, untuk yang pertama,
tadi pernyataan udah nggak usah dibayar adalah dari salah satu saudara suami Anda. Namun Anda tidak tahu apakah saudara yang lain juga ridho. Maka mengingat itu adalah hak mereka, kembali kepada kaidah yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu malu mri'in muslimin illa bi tibi nafsihi. Harta seorang muslim tidaklah halal untuk dimiliki oleh yang lain kecuali atas kerelaan dirinya. Maka untuk bisa disebut rela berarti pemilik harus tahu. Ada dua cara yang bisa dilakukan. Pertama, Anda bisa sampaikan melalui kakak atau saudara suami yang tadi mengatakan udah nggak usah dibayar, nggak apa-apa. Sampaikan kepada beliau. Tolong sebarkan ke seluruh atau ke grup WA saudara, ya, keluarga besar suami, agar nanti bisa dipastikan kalau mereka semuanya ridho. Sehingga kalau ada yang nggak ridho silakan hubungi. Insya Allah dengan demikian lebih aman. Atau kalau tidak, Anda yang menghubungi mereka dan mungkin akan lebih rumit. Yang lebih gampang adalah yang menghubungi salah satu wakil dari saudara tadi. Sampai ada bukti semuanya ridho. Jika ada salah satu yang tidak ridho, maka nanti ditunda penyerahannya. Misalnya Anda sudah nggak punya lagi uang yang bisa digunakan untuk bayar, ya sudah ditahan. Nanti kalau sudah ada uang silakan dibayarkan bagi mereka yang nggak ridho tadi. Nominalnya berapa? Ya di rata-rata saja. Yang nggak ridho kira-kira nominalnya sekian, maka Anda bayarkan sekian. Wallahu alam. Nah, Ustaz, syukran jazakumullah khairan atas pertanyaan Bu Siska tadi di Cilengsi. Semoga sedikit memberikan tambahan penjelasan dari permasalahan yang dia hadapi. Baik, Ustaz, kita bacakan pertanyaan terakhir, Ustaz, di kesempatan siang hari ini. Silahkan. Dari Ibu Tina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, Waalaikumsalam warahmatullahi jika wabarakatuh. ada suami istri yang meninggal dunia, kemudian tidak memiliki anak, tetapi mereka mengangkat anak dari adik kandung istri yang laki-laki, Ustaz, yang dirawat sejak usia 9 bulan, kemudian anak laki-laki tersebut. Apakah anak laki-laki tersebut mendapatkan harta waris, Ustaz? Mohon nasihat dan penjelasan dari Ustaz. Syukran jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Posisi anak laki-laki itu dari istri, dari saudaranya, laki-laki itu saudara perempuan. Saudara perempuan, Ustaz, saudara istri. Baik. Adik berarti. Berarti statusnya ponakan ya, Ustaz? Iya, ponakan dari saudara istri. Betul, Ustaz. Ponakan dari saudara istri, kalau dia ini perempuan. Ini perempuan. Kalau dia perempuan, maka posisi L ini nggak dapat, disebut dengan dzawil arham. Dzawil arham adalah hubungan dia dengan mayit ada wanita. L seorang laki-laki, laki-laki, perempuan, perempuan. Nah, mayitnya kan B ini ya, yang tidak punya anak tadi. A juga nggak punya anak. Maka posisi L ini dzawil arham. Nah, dzawil arham bukan ahli waris. Bukan ahli waris. Karena itu mereka baru bisa dapat warisan jika sudah tidak ada ahli waris yang lain. Baik, terus warisannya kemana, Pak? Ke P. Bagaimana kalau P ini sudah meninggal, anak saudara perempuan ini sudah meninggal? Kalau begitu, L menggantikan P. L menggantikan P. Tapi kalau masih ada saudara yang lain, B juga punya saudara yang lain, ya sudah bisa jadi L tertutup karena ada saudara yang lain. Sementara kalau A, warisannya kemana? Nah, A ini punya nggak saudara? Kalau punya, maka diberikan kepada saudaranya A. Wallahu a'lam. Cukup jelas insya Allah? Ya, Ustaz. Ustaz, jika anak angkatnya laki-laki, Ustaz, anak angkatnya laki-laki, apakah sama, Ustaz? Jadi anak angkat di sini saya hubungkan berdasarkan nasab. Oh, iya. Kalau dia nggak punya nasab sama sekali, ya sudah, nggak ada warisan sama sekali. Tadi kan disampaikan anak angkatnya adalah keponakannya dari saudara perempuannya. Tapi karena di sini statusnya dzawil arham, nggak dapat warisan. Meskipun nanti kalau semuanya nggak ada, ahli waris semuanya nggak ada, barulah dzawil arham itu naik di posisi menggantikan orang tua yang menghubungkan dari mayit tadi. Wallahu a'lam. Ustaz, syukran jazakumullah khairan, Ustaz, atas jawaban dari pertanyaan Bu Tina. Semoga bisa dipahami, dan sekaligus sekali lagi pertanyaan tadi sebagai penutup sesi kita di kesempatan siang hari ini.
Kami persilakan, mungkin ada ikhtitam yang ingin disampaikan Ustaz. Fadl, Ustaz. Nah, kita menyadari bahwa dalam urusan harta tidak ingin kita memiliki harta yang itu bukan hak kita, terutama harta orang lain, termasuk juga dalam masalah warisan. Dan belajar semacam ini agar kita tahu prioritas, mana yang harus saya keluarkan dulu. Karena uangnya terbatas misalnya. Sehingga kewajiban-kewajiban yang sifatnya mendesak seperti kewajiban sama manusia, kemudian kewajiban agama didahulukan, baru kemudian nanti sisanya dibagi waris. Sehingga ini menuntut bahwasanya bagi waris itu yang hati-hati, yang santun, jangan kerusa-kerusu, jangan asal-asalan, karena akan ada konsekuensinya besok di akhirat. Ya, sehingga mereka yang mau bagi waris dengan benar, maka seharusnya dia berusaha untuk waspada ketika membagi waris. Kami sarankan bisa nanti mengundang asatidzah atau siapa yang ahli, sehingga nanti Anda bisa bertanya lebih detail tentang bagaimana cara bagi waris di masing-masing keluarga Anda. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan syukran jazakumullah khairan kepada Ustaz Aminur Bais hafizahullah taala dan tim ANB Channel yang telah menemani kita lebih kurang tadi 1,5 jam di kesempatan siang hari ini. Dan tak lupa juga kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh pemirsa Ahsan TV dan pemirsa ANB Channel yang terus menyimak tayangan kajian di kesempatan siang hari ini. Dan sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf yang